Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau Bu Guru bilang apa kabar, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini masih semangat kan kita mau belajar pembelajaran IPS sama Bu Alia? Masih semangat kan? Masih. Sekarang semuanya masuk ya hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Ya udah, boleh pimpin ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita hari ini materinya tentang indahnya keberagaman budaya bangsaku. Sekarang kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa? Kita nyanyi bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran IPS tentang indahnya keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti dari keberagaman? Enggak. Ayo Mbak Nanda baca. Keberagaman adalah Yang kenceng ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, contohnya suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Ya, keberagaman itu adalah kondisi masyarakat di mana masyarakatnya itu berbeda-beda. Jadi misalkan Mbak Nanda sama Mbak Uli punya teman. Kan Mbak Nanda sama Mbak Uli ini agamanya Islam, belum tentu teman yang lain itu agamanya juga sama. Terus misalnya Bu Alia kan asalnya dari Tangerang itu Banten. Nah, kita sama-sama dari Pulau Jawa, tapi kalau Mbak Nanda sama Mbak Uli kan Jawa Tengah. Nah, kalau Bu Alia itu jadi Banten. Seperti itu, jadi berbeda sukunya. Terus kalau kita kan agamanya sama, tapi sukunya berbeda. Contohnya seperti itu. Terus kita
Selanjutnya ada nih, contoh keberagaman budaya di Indonesia. Mbak Uli baca, Mbak Uli. Kelihatan nggak? Contoh keberagaman budaya di Indonesia. yang pertama Bahasa daerah. bahasa daerah. Terus yang kedua rumah adat. Yang ketiga pakaian adat. Yang keempat kesenian. Yang kelima Upacara adat. Bahasa daerah. Nih, contohnya bahasa daerah. Kan kalau di Indonesia belum nggak semuanya pakai bahasa Jawa gitu kan. Misalnya punya teman di Sumatera Barat. Nah, dia berbicaranya menggunakan bahasanya mereka, bahasa Sumatera Barat, bahasa misalkan Jawa Barat dan Jawa Tengah aja berbeda kan bahasanya, seperti itu. Rumah adatnya juga berbeda-beda. Contohnya ini ada rumah adat dari Sumatera Barat, ini namanya rumah gadang. Rumah gadang itu ada di Sumatera Barat, Padang. Terus ada lagi kalau di Jawa apa rumahnya ya, namanya rumah joglo. Nah, terus ini keseniannya, contohnya ada alat musiknya tuh, ini namanya apa, alat musik apa? Angklung. Ya, terus ini ada pakaian adatnya juga berbeda-beda ya. Terus nih, kalau keberagaman itu di ciri-cirinya, ciri-ciri masyarakat yang beragam itu yang pertama banyak paham dan agama yang dianut setiap suku. Jadi seperti tadi itu agama kita itu berbeda-beda, jadi beragam. Nah, yang kedua, terdapat lebih dari satu kebudayaan yang bisa mendatangkan daya tarik bagi wisatawan. Contohnya kalau di sini misalkan di Magelang itu kan ada Borobudur, Candi Borobudur itu kan banyak orang-orang luar negeri, turis-turis pada ke Borobudur, soalnya pengen tahu Candi Borobudur itu kayak apa sih, kayak gitu contohnya. Terus adanya perbedaan bahasa yang digunakan seperti tadi, contohnya bahasa kita tidak sama. Terus masyarakatnya terbiasa membaur, misalnya Bu Alia sama Mbak Nanda sama Mbak Uli, ini kan kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, bermain bersama, walaupun kita berbeda bahasa, berbeda suku, seperti itu. Nah, keberagaman juga ada manfaatnya loh. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Antar teman yang berbeda ras, suku, dan agama, timbul rasa tolong menolong. Nah, yang pertama itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita berbeda itu bukan buat terpecah belah, kan ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu kan. Nah, jadi kita harus tetap bersatu walaupun kita berbeda. Justru yang berbeda itu yang unik, betul apa enggak? Timbulnya rasa menghargai satu sama lain. Misalnya Mbak Uli sama Mbak Nanda agamanya Muslim. Nah, Mbak Uli sama Mbak Nanda ibadahnya itu sholat ke masjid. Nah, lalu punya temannya itu orang Kristen misalnya. Nah, orang Kristen itu kan ibadahnya di gereja. Nah, kita harus menghargai ketika teman kita sedang beribadah. Terus ketika teman kita punya pendapat, kita harus menerima, seperti itu contohnya. Terus timbulnya rasa tolong menolong. Rasa tolong menolong itu kita kan karena berbeda-beda kan nggak boleh kamu bukan teman aku, kamu kan beda sama aku, itu kayak gitu nggak boleh. Jadi siapapun dia, kalau dia butuh pertolongan, anak-anak harus bantu ya. Nah, sekarang udah paham kan apa arti dari keberagaman itu? Nah, berarti kesimpulannya adalah keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana masyarakatnya itu saling
berbeda. Nah, tapi kalau berbeda itu harus tetap saling tolong, harus tetap bersatu, bermain bersama. Nah, seperti itu ya. Sekarang Bu Alia punya video tentang ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Kelihatan nggak? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Indonesia itu provinsinya ada 34, banyak banget kan? Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku bangsanya ada banyak banget tuh, itu juga berbeda-beda. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krombadi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain tari saman dan tari seudati. Alat musik tradisional adalah seruling kali. Senjata tradisional DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Ini rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari Japong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Nah, tadi kan kita udah belajar nih semuanya tentang keragaman budaya Indonesia. Ada rumah adatnya, ada pakaian adatnya, ada tariannya, ada alat musiknya, ada senjatanya. Sekarang Bu Alia punya ini tuh kita nanti permainan ya, namanya kotak rahasia kartukannya. Di sini ada kartu pakaian adat. Tadi kan anak-anak kan udah belajar tentang pakaian adat, tarian, alat musik, senjata, rumah adat. Nanti teman-teman harus cari tahu. Contohnya ini ada banyak. Nih, contohnya pakaian adat Manawow itu dari mana gitu. Nanti teman-teman tempelin di bawahnya ya. Coba tempelin sekarang. Nih, ini dicari. Sekarang anak-anak bisa cari kartu yang di sini pakaian adat dari mana, nanti ditempel di sini 6 aja ya. Ini terserah teman-teman mau di mana. Ayo silakan dicari. Ada nggak? Bisa nggak bukannya? Di sini aku bantuin ya. Aku bantu. Bisa ditempel ya, pintar. Terus ayo lagi.
Pintar Mbak Nanda. Sekali lagi di sini ada banyak. Ya. Dua lagi ayo. Mbak Nanda satu, Mbak Uli satu. Banyak kan? Ya, Jawa Barat. Ya. Wah, pintar semuanya. Berarti udah paham ya pakaian adat. Ini contohnya pakaian adat kebaya Jawa Tengah itu dari Jawa Tengah. Pakaian adat tulang bawang itu dari Lampung. Ya, udah pintar semuanya. Nah, setelah ini Bu Guru mau ngasih soal ke anak-anak. Nanti anak-anak bisa kerjakan nanti Bu Guru tunggu ya hasilnya. Nah, kita udah berada di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, hari ini kita udah belajar apa aja ya? Mulai dari Mbak Nanda. Rumah adat sama pakaian adat. Ya betul, rumah adat sama pakaian adat dari berbagai macam daerah ya, itu beda-beda. Kalau Mbak Uli hari ini kita udah belajar apa aja Mbak? Keberagaman. Ya betul, kita belajar tentang keberagaman. Jadi kesimpulannya, walaupun kita berbeda dengan teman kita harus tetap saling tolong menolong, harus tetap toleransi sama teman-teman semua. Karena berbeda itu bukannya kita harus saling berantem, kita harus tetap bermain bersama. Pokoknya menjaga persatuan dan kesatuan seperti itu. Oh iya, jangan lupa tadi PR-nya minggu depan dibawa ya. Nanti kita cocokkan bersama. Terima kasih ya anak-anak. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran Bu Alia dengan semangat dan baik. Semoga anak-anak tetap semangat dan bahagia selalu. Supaya kita bisa terus belajar dengan baik. Siapa di sini cita-citanya Mbak Nanda mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Mbak Uli mau jadi apa? Wah, jadi dokter. Berarti sekolahnya harus yang tekun, yang rajin, yang semangat supaya besok kalau sudah besar jadi dokter. Bu Guru doakan semoga anak-anak Bu Guru menjadi dokter. Besok ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi Bu Guru, ada yang menjadi polisi dan lain-lain. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.